mahasiswa perubahan, aku dari Agen Perubahan SMK Negeri 3 Magelang. Bully semakin hari semakin marak terjadi, khususnya di lingkungan sekolah. Survei membuktikan 41% siswa di Indonesia pernah mengalami tindak bullying. Bulinya pun bermacam-macam, mulai dari bully fisik, mental, sosial, dan yang sekarang sering terjadi yaitu cyberbullying atau bully melalui medsos. Apapun tindakannya dan apapun alasannya, bully tidak pernah dibenarkan ya. Maka dari itu, kami mau mengumpulkan beberapa siswa sebagai narasumber untuk kami wawancara mengenai bully di sekolah. Apakah kalian pernah mengalami tindak bullying atau melakukan bullying? Saya pernah dibully. Dulu tuh saya pernah dibully. Dulu saya pernah dibully. Saya pernah dibully dan saya pun pernah mengejek teman. Saya pernah dibully waktu SD. Aku dulu pernah dibully, tapi aku juga dulu pernah sih mengejek orang lain. Bully seperti apa yang kamu terima? Dulu saya dibilang jerawatan, beruntusan, lalu saya dijauhin sama temen, dikucilkan, nggak pernah diajak kantin atau main gitu. Waktu SD saya tuh pernah dibully gara-gara nilai saya tinggi di kelas sendiri. Sampai orang-orang tuh pada iri. Terus saya dilemparin kertas oleh teman-teman saya. Teman dekat saya juga nggak berani ngedeketin saya, takut diancam gitu. Teman-teman saya pada membuli karena saya tidak punya mental. Mereka mengajak berantem saya. Tapi karena saya tidak punya mental, jadi saya tidak berani melawan. Dulu pernah ditonjok sininya, tapi tidak saya lawan. Karena tujuan saya sekolah itu untuk mencari ilmu, bukan untuk berkelahi. Saya dikatain hitam, jelek, dekil, dan apapun itu yang menyangkut dengan fisik saya. Saya juga pernah dicubit dan saya seringkali difitnah dengan teman saya sendiri. Bagaimana kamu merespon tindakan tersebut? Saya merasa sakit hati, pengen marah, tapi nggak bisa. Lalu saya dulu sampai nggak pengen berangkat sekolah. Habis itu perasaan saya juga diem aja, tapi nahan nangis gitu. Ya sakit, tapi ya gimana lagi, nggak punya teman gitu kan. Suka diem gitu aja, nggak tahu mau cerita ke siapa-siapa. Dari situ hati saya mulai hancur, tidak memiliki harapan hidup, dan saya malas untuk bersekolah kembali. Tapi setelah saya bertemu dengan teman saya dan teman saya memberikan saran gitu, saya untuk ini tambah semangat lagi. Perasaan saya waktu itu, saya bingung, marah, kecewa, capek sama diri saya sendiri dan saya tidak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya saya memilih untuk diam dan tidak berani untuk cerita ke siapapun itu. Kenapa kamu melakukan tindakan tersebut? Karena di kelas itu dia termasuk orang yang paling pendek, hitam, dia jerawatan juga, tapi dia dikatain teman-teman dia juga bau sih. Terus dia juga murid tertua di kelas, makanya teman-teman pada mengejek dia. Kayak ngatain fisiknya dia, kayak dia itu dekil, hitam, kayak gitu diangkat aja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tapi saya sadar juga sih, kalau saya juga bukan manusia sempurna, makanya saya menyesal. Saya tidak akan mengulangi itu, karena saya tahu dibully itu rasanya sakit, bikin kecewa, bikin marah, dan saya tidak akan mengulangi itu lagi. Tapi ya karena aku udah berubah menjadi yang lebih baik lagi, jadi aku udah kayak gak ngatain seorang lagi, karena aku tahu bully itu sebenarnya nggak bagus. Jadi ya hidup tuh kayak biar nyaman aja gitu, jadinya aku nggak mau ngebully. Jadi tadi adalah curahan hati teman-teman yang pernah membuli dan juga yang pernah dibully. Semoga di luar sana tidak ada lagi kasus perundungan, karena jika ada kasus perundungan tidak hanya fisik yang kena tetapi bisa menurunkan mental seseorang. Sekian dari saya, salam cerdas berkarakter. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan curhatan saya. Terima kasih Agen Perubahan telah memberikan ruang untuk saya bercerita. Terima kasih Agen Perubahan telah mendengarkan cerita saya. Terima kasih Agen Perubahan. Thank you Agen Perubahan.
Bila datang seseorang belagak sok jagoan, petantang bikin ketakutan, berani mengejek kamu, bahkan mengancam kamu, sudah pasti dia sang pembuli. Hadapi dengan berani, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari ini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey, 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 para pembuli, kamu keren kalau stop bully-bully. Hadapi para pembuli, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari ini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey, 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 para pembuli, kamu keren kalau stop bully-bully. Jangan bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, hey, 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 para pembuli, kamu keren kalau stop bully-bully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nikmah Nurbaiti SPD MPD BI, Pimpinan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Khofifah SHMM, Kepala DP 4KB Wilayah Kota Magelang. Yang kami hormati Ibu Mila Yustiana SPD MM-Par, PLT, Kepala SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ngaderi Budiono dan Ibu Sri Rejeki SPD MSI, Komite SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati Tim Manajemen SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati seluruh guru dan karyawan SMK Negeri 3 Magelang yang mengikuti kegiatan ini secara online maupun offline. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator agen perubahan SMK Negeri 3 Magelang, serta teman-teman agen perubahan dan seluruh siswa SMK Negeri 3 Magelang yang mengikuti kegiatan ini secara online maupun offline yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Roots Day Deklarasi Anti Perundungan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Kami
selaku pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Menyanyikan Mars Anti Perundungan SMK Negeri 3 Magelang. 5. Sambutan-sambutan. 6. Deklarasi dan penandatanganan kesepakatan anti perundungan. 7. Penutup. 8. Pentas seni. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kami hantarkan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Shalom Junior Venona Antoko. Kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu doa yang akan dibacakan oleh Anggi Widyaningsih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama berdoa memohon kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini dari awal sampai akhir yang merupakan puncak kegiatan agen perubahan SMK Negeri 3 Magelang mendapatkan rahmat, barokah, dan ridhonya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, bagi yang non-muslim dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya, sedangkan bagi yang beragama muslim kami hantarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, di tempat aula ini, kami menyelenggarakan acara Roots Day dengan memohon rahmat dan ridho-Mu. Mudahkanlah, lancarkanlah, sukseskanlah, dan selamatkanlah, serta jadikanlah kegiatan ini sebagai amaliyah yang bermanfaat bagi sesama. Allahumma ya Allah, ya Atahu, ya Alim. Kami mohon beri kesempatan pada kami untuk mengabdi terhadap alma mater kami, SMK Negeri 3 Magelang, dari apa yang kami sudah peroleh di kegiatan ini. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan kekuatan pada kami, agar kami menjadi anak baik dan menjadi teladan membela dan melindungi yang lemah, serta menebarkan energi positif bagi lingkungan kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah kami, orang tua kami, guru-guru kami, kakak-kakak kami, dan teman-teman kami. Berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta selamatkanlah kami dari azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anggi. Semoga dengan doa-doa tadi acara pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang keempat yaitu menyanyikan Mars Anti Perundungan oleh Agen Perubahan SMK Negeri 3 Magelang untuk segera menempatkan diri.
kepada agen perubahan. Acara yang kelima yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Apriliana Ratih selaku Ketua Panitia Penyelenggara Roots Day. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nikmah Nurbaiti SPD MPDBI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Diah Purwanti SPD, Kepala DP 4 KB Wilayah Kota Magelang. Yang kami hormati Ibu Mila Yustiana SPD MM-Par, PLT Kepala SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ngaderi Budiono dan Ibu Sri Rezeki SPD MSI, Komite SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati segenap tim manajemen SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf karyawan SMK Negeri 3 Magelang yang mengikuti kegiatan ini secara offline maupun online. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa SMK Negeri 3 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator agen perubahan SMK Negeri 3 Magelang serta teman-teman agen perubahan dan seluruh siswa SMK Negeri 3 Magelang yang mewakili kegiatan ini secara offline maupun online. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula SMK Negeri 3 ini dalam acara Roots Day Deklarasi Anti Perundungan dengan keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Hadirin yang berbahagia, selesai sudah perjalanan kita di BIMTEK yang telah kita laksanakan selama 6 kali pertemuan. Banyak pengalaman, materi, serta hal-hal yang kita dapatkan di BIMTEK kali ini. Hari ini kita berada dalam puncaknya yaitu deklarasi Roots Day, yang artinya bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perjalanan bagi agen perubahan untuk mencegah adanya perundungan atau bullying di sekolah kita tercinta. Diharapkan untuk teman-teman agen perubahan, ilmu yang kita dapatkan selama BIMTEK jangan disimpan untuk diri sendiri, kita bagikan, kita sebarkan ke teman-teman yang lain agar dapat bermanfaat bagi teman-teman kita. Marilah kita mengikuti acara Roots Day ini agar kita mendapatkan manfaat untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya selaku Ketua Panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak sehingga kita dapat menyelenggarakan acara ini. Tak lupa, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan, kesalahan, serta kurang lebihnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menikmati acara ini, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Apriliana Ratih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu oleh Ibu Mila Yustiana SPD MM-Par, PLT Kepala SMK Negeri 3 Magelang. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti SPD MPDBI. Yang saya hormati Bapak Komite beserta jajarannya, dalam hal ini yang hadir Ibu Sri Rejeki. Yang saya hormati pula dan saya banggakan tentu saja rekan-rekan Bapak Ibu guru, baik perwakilan dari tim manajemen maupun Bapak Ibu guru dari normatif, adaptif dan produktif. Yang saya hormati pula rekan-rekan tim tata usaha yang juga membantu kelancaran dari kegiatan deklarasi ini. Dan tak lupa anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu banggakan, tentu saja kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi, dan tentu saja anak-anak yang unggul. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah senantiasa kita selalu bersyukur mengucap tahmid alhamdulillah, karena atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka, kegiatan luring, kegiatan di mana program anti perundungan atau Root Day ini merupakan bagian dari SMKPK. Dan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa kita laksanakan, kita implementasikan dengan baik. Dan apa yang kita harapkan, adanya hal-hal yang negatif di sekolah kita hapus mulai dari ini. Kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang dapat membuat kita menjadi rendah diri, kita hapus, kita hilangkan. Mudah-mudahan betul-betul bisa kita lakukan gerakan anti perundungan ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang Ibu cintai, Ibu banggakan, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang unggul. Pada kesempatan ini, pertama Ibu ingin mengucapkan tentu saja terima kasih kepada Ibu Nikmah selaku Kacabdin di wilayah 8 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang berkesempatan hadir di tengah-tengah kita, yang nantinya beliau akan membuka secara resmi dan juga memberikan support kepada kita semua, khususnya kepada anak-anakku yang nanti akan menjadi tim anti perundungan. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan betul-betul bisa menciptakan suasana bahwa SMK Negeri 3 Magelang siap untuk menjadi agen anti perundungan. Tidak hanya 30 siswa, tapi semua siswa SMK Negeri 3 Magelang beserta jajaran Bapak Ibu guru serta staf karyawan tata usaha. Yang berikutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Komite beserta Ibu Sri Rejeki, perwakilan dari komite yang berkesempatan hadir di kegiatan ini. Dan alhamdulillah hari ini saya juga merasa bersyukur dan betul-betul survive sekali. Ternyata Bapak Komite kita telah sehat seperti semula, alhamdulillah, tidak lagi menggunakan tongkat saat berjalan. Ini merupakan suatu rahmat yang diberikan Allah kepada beliau, sehingga beliau masih bisa untuk menemani kita, membimbing kita, dan memantau kita dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan kegiatan manajemen sekolah SMK Negeri 3 Magelang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ngadri dan Ibu Sri Rejeki, juga kepada teman-teman tim manajemen dan perwakilan Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir hari ini untuk memberikan semangat support kepada anak-anak kita sebagai anti perundungan.
Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, anak-anakku yang berprestasi, anak-anakku yang hebat. Anti perundungan merupakan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Direktorat SMK yang pencanangannya itu selaras dengan tujuan dari SMK Pusat Keunggulan, di mana sekolah Pusat Keunggulan merupakan nanti sekolah yang betul-betul bisa menciptakan suasana sekolah yang tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi ejekan yang sekarang sedang marak-maraknya. Mungkin anak-anakku sering membaca atau sering melihat di medsos, di media sosial, anti perundungan itu banyak sekali dilakukan, tidak hanya oleh anak-anak, oleh remaja, oleh mahasiswa, bahkan orang tua, yang akibatnya sangat memberikan perubahan negatif terhadap orang yang dirundung tersebut atau yang dibully tersebut. Kita jangan melakukan itu karena itu tidak selaras dengan apa yang kita anut. Agama kita pun melarang untuk menghina atau melakukan suatu perundungan terhadap sesama makhluk hidup. Ibu berharap dari kalian yang 30 ini bisa memberikan suatu perubahan di sekolah kita yang tercinta ini. Lakukan hal-hal positif, hilangkan hal-hal negatif. Insya Allah dengan yakin, dengan keyakinan, dengan kesungguhan kita, walaupun hanya 30 dari 1169 jumlah teman-teman kalian, kita bisa. Dan saya juga berharap Bapak Ibu guru sama-sama kita berikan suasana di sekolah kita dengan suasana yang menyenangkan. Ini pun selaras dengan kegiatan gerakan sekolah menyenangkan yang sekitar minggu kedua insya Allah nanti kita juga akan melaksanakan gerakan sekolah menyenangkan yang awal itu Bapak Ibu guru yang harus diubah mindsetnya di dalam kegiatan atau pendampingan kepada siswa-siswi, kepada anak-anak kita semua. Mereka bisa hebat, mereka bisa survive, dan mereka juga bisa layak untuk menjadi anak yang hebat, dan mereka adalah warisan kita yang nanti melanjutkan perjuangan di negara kita. Saya yakin kita bisa menjalankan itu semua di sekolah kita yang tercinta. Yang berikutnya juga kemarin belum lama kita juga melakukan suatu kegiatan sekolah ramah anak yang kemarin didampingi oleh DP 4KB. Anak-anak kita juga mendapatkan pencerahan, pemahaman tentang sekolah ramah anak yang memang sekolah ramah anak tujuan dari Kota Magelang sebagai kota layak anak. Jadi itu semua dari 3 program ini berkesinambungan menjadi satu tujuan yang positif, karena kita harus memahami merekalah cikal bakal penerus kita yang nantinya akan membuat negeri ini menjadi negeri yang hebat, negara yang hebat. Kita hanya bisa mewariskan hal-hal positif kepada mereka. Yang berikutnya juga saya ingin menyampaikan pula kepada anak-anakku sebagai anti perundungan kelas 10, 11, dan 12, di mana dari 30 siswa harus menjadi agen perundungan, agen anti perundungan atau anti bullying. Sebagai agen perubahan yang mana kalian semua penuh perjuangan, penuh hambatan dan ada tantangan. Jangan khawatir. Lakukan itu semua, walaupun banyak tantangan di depan kita, hambatan di depan kita. Ibu yakin kalian bisa. Kalian terpilih dari 1169, hanya 30 yang kami pilih. Insya Allah tahun-tahun yang ke depannya kita akan membuat lagi. Semua siswa harus menjadi agen perubahan anti perundungan. Mulai hari ini, di saat deklarasi Ruth Day ini, kita kuatkan,
kita siapkan, kita percaya bahwa kita bisa dan kita mau berubah. Itu yang Ibu sampaikan kepada kalian, anak-anakku yang 30 sebagai agen perubahan. Insya Allah dengan bismillah kita yakin Allah akan selalu mendampingi kita. Segala sesuatu yang positif insya Allah akan selalu diridhoi dan diberkahi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada anak-anakku yang 30 sebagai anti perundungan. Mudah-mudahan teman-teman kalian semua bisa dan mau melakukan suatu perubahan dan tidak melakukan perundungan ataupun melakukan bullying. Kalaupun ada gerakan dari kalianlah yang mengingatkan mereka-mereka, teman-teman kalian yang melakukan anti perundungan, melakukan perundungan tersebut. Dan alhamdulillah hari ini pun kegiatan kita disiarkan secara live streaming ya, secara YouTube. Mudah-mudahan hasilnya nanti juga bisa di-share melalui YouTube, kanal-kanal YouTube yang telah kita miliki linknya, dan semua paham bahwa SMK Negeri 3 Magelang melakukan suatu gerakan anti perundungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon kiranya nanti kepada Ibu Nikmah selaku Kacabdin di wilayah 8 untuk bisa memberikan support motivasi kepada anak-anak kami sehingga mereka betul-betul percaya diri dan mereka yakin akan bisa menjadi agen perubahan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan yakin anak-anakku manjada wajada, kalau kita bersungguh-sungguh yakin bisa, yakin mampu. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyemangati, mari kita teriakan ya SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Magelang luar biasa. Siap ya anak-anakku yang hebat? Ya, mari kita sama-sama teriakan SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Magelang luar biasa. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 3 Magelang luar biasa. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mila Yustiana SPD MM4 atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan oleh Ibu Nikmah Nurbaiti SPD MPD BI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, sekaligus pemberian materi motivasi bagi agen perubahan. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mila Yustiana SPD MM4, PLT Kepala SMK Negeri 3 Magelang. Yang sangat saya hormati Bapak Ngadri Budiono, Ketua Komite SMK 3, dan Ibu Sri Rejeki, anggota Komite SMK 3. Bapak Ibu guru dan karyawan SMK 3 yang sangat saya banggakan, dan anak-anak sekalian yang sangat saya cintai. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sowan di depan Bapak Ibu semuanya, di depan anak-anak semuanya untuk kegiatan yang sangat bagus, yaitu deklarasi anti perundungan SMK Negeri 3 Magelang. Yang pertama, ucapan terima kasih Bu Mila atas kegiatan hari ini. Bapak Ibu guru juga luar biasa telah membimbing anak-anak untuk program yang sudah sekian panjangnya. Dan untuk anak-anak, I'm really happy to meet you today. Senang sekali ketemu anak-anak hari ini. Lama sekali tidak bertemu dengan para siswa.
hampir 1 tahun lebih kita tidak ketemu para siswa. Sekarang ini melihat anak-anak muda berpakaian rapi, berpakaian sekolah, this is something I really miss. Suatu yang betul-betul saya rindukan. Para siswa sekalian, anak-anak, acara pagi hari ini adalah deklarasi anti perundungan. My first question, pertanyaan pertama saya, kalian selama ini pernah merundung atau dirundung? Dirundung malang, dirundung rindu, beda lagi ya. Atau saling merundung. Ya, jadi anti perundungan itu ya, sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, dipraktekkan, dan kalian nanti terpilih menjadi 30 orang agen perubahan. Kalau anak-anak muda itu banyak nonton film Transformer, banyak nonton film-film robot waktu kecil itu, kalian ingat ya, wah, agen perubahan. You have a very big power, kalian punya tenaga yang luar biasa yang akan berubah dan akan mengubah gitu ya. Jadi bayangkan 30 siswa ini memiliki otonomi, kekuatan untuk melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik untuk SMK Negeri 3 Magelang. Oke, next, bisa slide saya. Ini saya kenalan sedikit, tadi Bu Mila, tadi Mas MC dan Mbak bagus sekali menyebutkan saya kepala cabang dinas. Jadi anak-anak supaya tahu saja. Actually I was an English teacher for more than 30 years. Dulu saya guru bahasa Inggris lebih dari 30 tahun, menjadi kepala sekolah seperti Bu Mila 13 tahun. Nah, sekarang diberi amanah untuk menjadi kepala cabang dinas pendidikan wilayah 8 untuk Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo. Ada 216 sekolah SMA dan SMK di wilayah kita. Saya asli dari Purworejo dan sekarang kantornya di Karesidenan. Nah, dulu Karesidenan atau Bakorwil. Biasanya anak-anak wisuda banyak yang foto-foto di sana, atau pre-wedding foto di sana nanti. Next. Kegiatan kita sudah mulai banyak di sekolah, tapi saya tetap pesan untuk anak-anak semuanya, untuk kita semuanya, Bapak Ibu juga, yakinkan kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sangat baik. Ini alhamdulillah Kota Magelang sudah level 1. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Karena kalian adalah agen untuk pencegahan virus COVID-19 dan juga untuk kampanye pelaksanaan protokol kesehatan yang bagus. Jadi walaupun keadaan sudah membaik, tetap kita aman. Memakai masker dengan benar, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Menambah waktu istirahat, makan makanan yang sehat, minum yang banyak, gitu ya. Nah, jadi nanti yakinkan kita seperti ini. Kalau pakai masker nanti dengan benar. Banyak yang kalau kita lihat anak-anak sekolah PTM, begitu pulang PTM maskernya ditenteng. Kan sudah selesai PTM-nya, Bu, gitu. Saya lihat di pasar malah mbah-mbah pakainya masker di batuk gitu. Jadi anak-anak kita pakai masker dengan benar sampai suatu saat keadaan mungkin sudah normal kembali, kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan setiap saat, dan menjaga jarak. Next slide. Nelson Mandela mengatakan, education is the most powerful weapon to change the world. Nelson Mandela mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah kehidupan kita. Kalau kalian diwarisi harta oleh orang tua, bisa saja habis. Ya Bu, orang tua saya sangat kaya, untuk 7 turunan, tapi saya turunan ke-8 gitu kan. Jadi nggak dapat lagi. Tapi kalau ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis. Jadi pendidikan dikatakan sebagai modal yang sangat kuat, senjata yang sangat kuat untuk mengubah kehidupan kita. Kalau setiap anak-anak berpendidikan baik, berperilaku baik, kompetensinya baik, mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik, akan menjadi sejahtera. Kalau banyak individu-individu sejahtera, akan menjadikan masyarakat sejahtera dan akan menjadikan bangsa yang sejahtera. Next one. Nah, anak-anak kalian belajar di SMK 3, banyak tugas, banyak pekerjaan, Bapak Ibu guru mengantar kalian, mendidik kalian, tujuannya adalah
mengembangkan potensi terbaik kalian untuk mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi apapun kegiatan kita ujung-ujungnya ke sana. Bagaimana setiap siswa itu mampu menjadi orang yang berakhlak mulia. Ditambah yang lain nanti ada kreatif, mandiri, sehat, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Jadi every activity in our school, semua kegiatan di sekolah kita tujuannya mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Next. Nah, tujuan pendidikan ini di Indonesia di rapot kalian di pembelajaran setiap hari diterjemahkan menjadi 3. Afektif, pengetahuan, keterampilan, atau afektif, pengetahuan, kompetensi, keahlian untuk anak-anak SMK, gitu ya. Bagaimana anak SMK 3 itu karakternya itu bagus, beda dari yang lain. Kalau yang lain itu misalnya nakal, kita tidak. Kalau yang lain itu pakaiannya sembarangan, kita tidak. Kalau yang lain tidak sopan, kita sopan. Jadi pokoknya bagaimana anak-anak SMK 3 itu karakternya bagus, distinguished, beda dari yang lain karena bagusnya. Itu tujuan pertama belajar itu. Yang kedua, pinter, pengetahuannya banyak. Yang ketiga, kompetensi keahliannya tinggi. Nah, jadi kalau anak SMK ini ya. Next. Itu di rapot juga seperti itu. Di luar negeri juga sama, anak-anak sedang belajar keterampilan abad 21 atau 21st century skill. Karakternya bagus. Kalau di Indonesia tadi pengetahuan, di kita di luar negeri dipakai kata-kata literasi dasar. Kompetensi sama. Jadi kita sama anak-anak Singapura, Filipina, Amerika belajarnya sama. Tujuannya meningkatkan karakter, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan. Next. Nah, kalau UNESCO mengatakan belajar itu yang pertama learning to know. Kemarin dalam program anti perundungan, anak-anak sudah diajari tentang anti perundungan, sudah tahu, sudah learning to know. Nah, setelah learning to know, targetnya learning to do. Dilakukan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, dilakukan. Kampanye anti perundungan, kampanye budaya positif. Nanti targetnya, tantangannya adalah bagaimana kita melakukannya. Kemudian kalau dilakukan tiap hari, sadari tiap hari, menjadi terinternalisasi dalam diri, namanya learning to be. Dan kalau hanya 1 orang, tidak ngefek banyak. Tapi kalau 30 orang, nanti bertambah lagi menjadi 1000 orang, akan menjadi kekuatan yang sangat bagus, learning to live together. Jadi UNESCO mengatakan 4 pilar belajar, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Coba anak-anak katakan supaya termasuk sekali. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Nah, 30 agen perubahan nanti akan mewujudkan anti perundungan melalui 4 hal tersebut. Next. Nah, pendidikan abad 21 intinya mengantarkan anak-anak itu pinter belajar. Belajar tidak hanya karena ada bu guru, ada pak guru, tapi kalian memang butuh belajar untuk menjadi orang-orang yang cerdas, yang akhirnya nanti memiliki kecakapan hidup untuk hidup mandiri. Next one. Nah, katanya orang sukses abad ini anak-anak, nanti kalau kalian tuh komunikasinya bagus, dengan siapapun komunikasinya bagus, dengan teman, dengan pak guru, dengan orang tua komunikasinya bagus. Kemudian kolaborasi, tidak ada orang hebat sendirian, yang ada adalah tim yang hebat. Kemudian kritis dan kreatif. Oke, next slide. Nah, terus saja nggak apa-apa. Anak-anak ini terus saja akan saya terangkan literasi secara umum. Anak-anak, kalian tuh pinter hebat zaman ini kalau punya modal pengetahuan baik, yaitu literasi membacanya tinggi. Bu, anak-anak SMK apa perlu membaca pinter, Bu? Iya. Nanti kalau kalian kerja, semua worksheet, semua pekerjaan itu ada dalam tulisan. Tidak bosnya setiap hari memberitahu, tidak. Tapi semuanya ada dalam tulisan-tulisan. Itu yang harus dipahami. Literasi numerasi, angka, detail, grafis, ukuran, itu kerjaan kita sehari-hari nanti.
Literasi sains, ilmu pengetahuan menjadi ciri abad ini, yaitu orang-orang yang cerdas akan memiliki ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Anak SMK sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian literasi digital, etis bermedia digital, sopan dengan dalam menggunakan media digital, kemudian memiliki budaya digital yang bagus. Literasi finansial, anak-anak bagaimana memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik. Anak SMK harus memiliki literasi finansial dengan baik, yaitu mampu mencari uang dan menggunakan uang dengan bijak. Nah, anak SMK targetnya itu. Makanya anak SMK kan dulu BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Sekarang oleh pemerintah dibalik, WBM, wirausaha bekerja baru melanjutkan. Jadi nanti targetnya sekian puluh persen anak SMK 3 itu lulus mampu berwirausaha. Kemudian banyak yang bekerja dan ada yang melanjutkan. Next, literasi budaya dan kewargaan, intinya kalian menjadi warga negara yang patuh terhadap aturan-aturan negara. Jadi 6 literasi dasar harus dikuasai anak-anak abad 21. Literasi dasar untuk anak-anak kita sambil belajar. Apa saja tadi? Literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan kewargaan. Itu kalian harus menguasai itu. Next. Nah, program Roots di Sekolah Pusat Keunggulan yang hari ini adalah deklarasi Roots Day. Lanjutkan. Terus nanti ciri sekolah tahap 4, sekolah pusat keunggulan yang nomor 2, lingkungan belajarnya itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Anak-anak kalian senang belajar di rumah atau senang belajar di sekolah? Yakin ya? Anak-anak kalian bahagia atau tidak ke sekolah? Ya, ini nanti yang akan dijadikan program Bumila ke depan, gerakan sekolah menyenangkan. Bapak Ibu guru, nanti di gerakan sekolah menyenangkan ada yang sangat indah. Puluhan tahun kita menjadi guru, mengantarkan anak-anak untuk pinter, berkarakter baik. Tapi Ki Hajar Dewantoro mengatakan, pendidikan tujuan akhirnya adalah membuat anak-anak mampu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini nanti yang harus dipahami oleh Bapak Ibu guru dan oleh para siswa sekalian, sehingga sekolah yang menyenangkan, guru-gurunya bahagia ke sekolah, anak-anaknya bahagia ke sekolah. Nah, itu tapi materi ke depan untuk gerakan sekolah menyenangkan. Bapak Ibu bahagia ke sekolah? Wah, ya, sampai nggak mau pulang ya. Next, nah ini anak-anak SMK 3 Magelang, kalau menjadi sekolah menyenangkan, tidak ada bullying. Ciri-cirinya sekolah itu aman dari kekerasan. Ini sudah menjadi materi anak-anak kemarin, tapi yuk kita yakinkan lagi. Di SMK 3 tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi, semua demi kepentingan anak-anak dan didengarkan pendapat anak-anak. Kekerasan sendiri ada 4. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik mungkin anak-anak itu saking marahnya kepada temannya itu menggoda begitu, saking marahnya kemudian kalian tanpa sadar memukul karena tidak bisa menguasai emosi. Itu namanya kekerasan fisik. Kekerasan fisik paling banyak di SMA, SMK terjadi junior senior. Ketika masa-masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, berapa banyak senior yang tanpa sadar melakukan kekerasan fisik kepada adik-adiknya dengan dalih kedisiplinan, dengan dalih peraturan sekolah. Seorang guru besar di UI anak-anak mengatakan kepada mahasiswanya begini, jangan pernah kasar kepada adik kelasmu. Hidup kadang berubah, kita tidak pernah tahu. Siapa tahu ke depan adik kelas yang kita kasarin itu menjadi orang yang mewawancarai saat kita mencari pekerjaan.
Coba kita cari kerja, ternyata yang mewawancarai kita orang yang dulu kita bully saat SMA. Gimana coba di depannya gitu ya. Atau paling gampangnya begini, contoh paling menyedihkan, kalian sekarang masih anak-anak. 30 tahun lagi ke depan kalian sudah jadi orang tua. Kemudian anak kalian naksir seorang kekasih begitu. Setelah ketemu, ternyata calon besannya itu yang pernah kalian bully waktu SMK. Piye jal? Wah, udah nggak jadi saja gitu. Padahal anak-anak kalian sudah saling mencintai misalnya gitu ya. Jadi anak-anak tidak ada kekerasan fisik di sekolah. Di sekolah rawannya biasanya atas nama pramuka, atas nama pengibaran paskibra, itu sering sekali. Nah, pendaki gunung, tolong hal-hal ini diwaspadai oleh anak-anak. Tidak boleh atas nama kedisiplinan dan atas nama peraturan senioritas kemudian melakukan kekerasan fisik kepada teman-temannya. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu tidak diapa-apain, tidak diajak, tidak diikutkan, diignore, diabaikan, dinomor sekiankan. Itu enggak diapa-apakan, tapi sakitnya tuh di sini. Karena merasa tidak dihitung, merasa tidak dianggap kehadirannya. Itu kekerasan psikis. Kadang lebih menyakitkan. Satu kelas disapa semua, kalian didiamkan saja misalnya gitu ya. Kekerasan verbal, hati-hati anak-anak kalau pangandikan, kalau matur, kalau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman. Tadi ada yang bersaksi, saya pernah dibully. Saya pernah dibully waktu SMP, waktu SMA, kemudian menjadikan saya tidak nyaman. Bu Nikmah sendiri pernah dibully enggak, Bu? Iya. Saya waktu SMP dulu dibully. Buku zaman waktu itu, buku itu dari satu kelas pindah ke kelas lain karena bukunya terbatas. Itu pindah dari buku bahasa Indonesia dari kelas 1A, B, C, D itu pindah. Nah, seorang cowok sebut saja namanya Alex, nggak ada yang namanya Alex kan. Itu nggak tahu bagaimana, pokoknya di buku bahasa Indonesia yang beredar itu ada tulisan begini, Nikmah dapat salam dari Alex gitu. Terus saya sama Alex nggak saling menyapa selama 3 tahun. Karena saya nggak jadinya, padahal anaknya tampan gitu. Artinya kemudian kami saling membenci, nggak tahu kenapa. Kemudian setelah tua saling memaafkan. Itu dulu nggak tahu dia yang menulis atau teman lain yang sengaja memfitnah kami gitu ya. Tapi zaman SMP dapat salam udah malu banget zaman waktu itu. Kalau sekarang kan kalian beda gitu ya. Itu saya dibully waktu SMP. Nah, anak-anak, lagunya Tulus, lagu Gajah coba diingat lagi. Itu juga dulu dia karena big body dia dibully juga. Ternyata sekarang dia sukses gitu ya. Nah, anak-anak, kekerasan verbal kadang-kadang kalian kepada teman tanpa sengaja runcing, menyampaikan sesuatu dengan ketus, dengan dalam, jeru begitu, dan itu bagi kalian bergurau, bagi seseorang itu sangat dalam gitu ya. Kemudian kekerasan seksual. Aman Bu, SMK 3 tidak ada, alhamdulillah. Kekerasan seksual yang paling banyak terjadi adalah harassment, pelecehan. Mbak-mbak nih, ada adik kelas cakep cowok gitu ya. Terus kalian rombongan, nah, adik yang cakep tadi digodain, halo cowok gitu-gitu. Nah, itu pelecehan seksual. Kalau dia sampai risih gitu. Mas-mas juga ada adik kelas cantik banget, kemudian kalian berlima, terus adik tadi digodain, halo cantik, itu udah pelecehan. Terus mas-mas lihat temannya sampai 10 menit ngeliat terus sampai dia risih, itu pelecehan. Bu, tapi dia seneng kok Bu, beda lagi kalau itu. Kalau dianya juga suka nggak digodain malah godain aku dong, itu beda lagi ya. Itu udah ranah pribadi banget. Intinya, yakinkan sekolah SMK 3 aman dari kekerasan fisik, psikis, verbal, dan seksual. Yang terjadi sekarang banyak pelecehan seksual di online atau cyberbullying atau cyberbullying. Ada anak perempuan sama dengan saya, kita tolong hati-hati
Kalian punya seseorang, kemudian atas nama cinta mereka menyuruh kalian macam-macam, kemudian diminta foto dan seterusnya. Suatu saat ketika kalian marahan, ketika kalian putus, dia mengancam, awas fotomu tak sebarkan di online. Itu namanya cyberbullying. Jadi anak-anak hati-hati untuk itu. Tidak hanya untuk anak perempuan sebetulnya, anak laki-laki juga mungkin bisa menjadi korban juga, gitu ya. Perundungan intinya membuat orang lain itu tidak nyaman, itu perundungan. Yakinkan kita dengan niat baik melakukan segala sesuatu yang tidak melukai orang lain. Kemudian ada ciri lagi, perundungan itu disengaja. Perundungan itu disengaja dan berulang. Kalau hanya sekali tanpa sengaja bukan perundungan. Tapi kalau berkali-kali, diulang, disengaja, itu namanya perundungan. Diniati gitu ya. Kalau sekali namanya tidak sengaja, minta maaf. Tapi kalau berkali-kali disengaja, itu namanya perundungan. Next. Dan ada yang lucu katanya, ini belum tentu benar. Katanya kalau yang merundung itu biasanya gede, kalau yang dirundung biasanya kecil. Tapi banyak juga yang kecil, yang mencicil kan banyak juga toh. Iya, ini kecil tapi malah dia yang merundung saya, Bu, gitu banyak. Ya, tapi kalau membaca perundungan lucu-lucu. Katanya perundungan biasanya dilakukan oleh big body, kemudian kepada physically small persons gitu. Enggak juga, yang kecil-kecil itu juga banyak, malah dia yang mencicil gitu ya. Biasanya dari kelompok kuat untuk kelompok lemah. Nah, sekarang pesan saya untuk teman-teman, anak-anak begini. Merundung orang lain tuh merasa dirinya kuat, merasa dirinya lebih, merasa dirinya itu super dibanding yang lain. Yuk kita sadari yuk, kalau kita merasa kita lebih kuat karena apanya? Apakah anak-anak merasa kuat karena dari orang-orang kaya? Yakinlah bahwa yang lebih kaya dari kita itu banyak sekali. Mungkin sekelompok anak-anak merasa hebat karena cantik-cantik. Melihat temannya tidak, dia merasa menjadi sosialita gitu ya. Yang lebih cantik banyak. Mungkin kelompok anak-anak ada yang merasa lebih karena pinter. Yang belajarnya pinter sekali sampai IQ-nya 150 juga banyak. Kita belum apa-apanya. Jadi kalau kita mau sombong dan merasa tinggi, itu apa yang kita sombongkan? Yang lebih kaya banyak, yang lebih cantik banyak, yang lebih pinter banyak sekali. Bahwa kita itu sama. Nanti kalau setiap orang menyadari bahwa we have nothing to be proud of, kita tidak punya sesuatu yang harus kita sombongkan, nampaknya enak. Tapi kalau ada yang merasa lebih, itu yang agak sulit. Maka nanti hal ini yang kita sadari betul pada teman-teman untuk anak-anak gitu ya. Next, yuk kita fokus di disiplin positif. Kita fokus di bagaimana berprestasi saja. Nanti anak-anak kalian yakinkan bahwa tidak ada perundungan, tapi kalau sekolahnya sudah aman, mulai saja sibukkan dengan hal-hal yang positif, penanaman disiplin positif. Terus berikutnya, yuk kita berprestasi saja. Kalian anak-anak SMK, kita lihat prestasinya. Monggo Pak, lanjut. Nah, ini gambar-gambarnya terus saja ya. Silahkan, pokoknya stop bullying, banyak sekali. Karena bagi kita berguru, bagi yang kena bully itu dia bisa sedih, bisa males sekolah, bisa nggak mau keluar, bisa malu. Dan pembuli paling hebat sekarang adalah netizen. Artis-artis di Indonesia, public figure di Indonesia habis sekarang karena netizen itu tajam sekali. Apapun yang dikatakan itu betul-betul menyakitkan. Ini tadi sudah disampaikan oleh mbak-mbak berapa yang kena bullying, berapa yang membuli dan seterusnya. Lanjut saja, langsung fokus ke bagaimana kita berprestasi. Next ya, terus saja. Lanjut ke prestasi. Anak-anak SMK, monggo next. Ya, agak banyak nih. Terus ya.
Anak SMK fokus ke prestasi saja yuk, karena orang hebat itu kalau sibuk berprestasi itu nggak kober untuk hal-hal yang negatif gitu. Next Pak. Nah ini anak SMK 3, apakah kalian ingin menjadi wirausahawan sukses? Apakah kalian ingin menjadi pengusaha besar? Apakah kalian ingin menjadi orang yang punya banyak karyawan? Atau kalian ingin memiliki usaha sendiri, atau kalian ingin bekerja di perusahaan yang sangat besar, atau kalian ingin bekerja di perusahaan asing? Coba mulai kalian bayangkan, tamat SMK apa yang dipilih, ingin menjadi apa? Boleh ditulis di catatan sekarang. Tamat SMK 3 ingin menjadi yang mana tadi? Punya usaha sendiri, punya karyawan banyak, atau yang lain ya? Next, sekarang bagaimana ciri-ciri atau apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang berprestasi? Monggo Pak, lanjut Pak. Ini yang berikutnya saja. Yuk, miliki visi pribadi. Anak-anak sekarang tulis di buku kalian visi kalian. Apa yang ingin kalian capai? Nah, silakan. Saya beri waktu setengah menit untuk menulis apa yang ingin kalian capai. Nomor 2 juga sama ya, memiliki mimpi besar. Nomor 1 sama nomor 2 sama. Tulislah visi dan mimpi kalian. Kalau saya sudah usia 54 ini, visi saya menjadi ibu yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi saat ini di pekerjaan saya tuntas dalam melaksanakan tugas, menjadi orang yang bahagia. Nah, karena kita udah punya pekerjaan. Anak-anak, apa mimpi besar kalian? Sudah ditulis? Yuk. Nanti anak SMK kayaknya tiap minggu atau tiap 2 minggu disuruh menulis apa yang ingin kalian capai dalam hidup ini. Biar berubah tiap 2 minggu, mungkin anak-anak semakin menemukan nanti. Terus berikutnya, ya ini ya, visi pribadi yang lebih jelas. Sudah bisa ditulis di papan kamar kalian, jadi wallpaper, di buku, pokoknya apa yang ingin kalian capai, tulis di mana-mana. Tapi ya mimpi besar tanpa eksekusi itu hanya khayalan saja atau halu gitu ya. Nomor 2, silahkan. Bermimpilah yang tinggi. Bung Karno mengatakan mimpilah menggapai bulan. Kalaupun itu tidak tercapai, kalian akan berada di atas bintang-bintang, gitu ya. Jadi mimpilah yang tinggi. Pengen apa? Tuhan tuh maha kaya. Next. Buat keputusan dan segera mengambil tindakan. Mungkin kalian, Bu, saya pengen jadi anak SMK 3 yang pinter kuliner, pinter apa, tapi pinter bahasa Inggris. Itu keputusan. Ya harus belajar bahasa Inggris. Bu, besok saya mau ke Korea. Ya sekarang belajar bahasa Korea. Bu, saya pengen di Jakarta usaha sendiri. Ya sekarang mulai merintis, gitu ya. Jadi buat keputusan dan ambil tindakan. Next. Terus maju. Tidak peduli berapa pelan, tapi maju menjadi lebih baik. Itu langkah yang tepat. Tidak berhenti atau bahkan mundur. Next slide. Fokus tujuan jangka panjang. Tadi nomor 1 visi itu tujuan jangka panjang. Saya ingin menjadi anak SMK 3 yang hebat, bekerja di perusahaan asing dengan gaji yang sangat tinggi misalnya. Fokus pada tujuan jangka panjang. Di sebuah kampus ternama anak-anak, itu kalau wisuda dibacakan visi pribadi juara 1 dan visi pribadi juara paling akhir. Di sebuah kampus dibacakan seorang anak yang nilainya sangat tinggi, visi pribadinya begini: saya ingin menggaji karyawan saya dengan gaji yang sangat tinggi. Bayangkan kalau dia ingin menggaji karyawannya dengan gaji yang sangat tinggi, berarti dia bosnya gajinya sangat besar. Itu ditepuk tangani oleh semua audiens. Nah kemudian ada satu mahasiswa yang lulus pada waktunya, karena kalau semester itu nggak lulus dia harus di DO. Dia dibacakan visi pribadinya. Visi pribadi, menikah dengan wanita kaya. Jadi selama kuliah tuh mendelok-delok sing ayun dia, sing ayun. Ini kan visinya beda banget. Pada waktu ujian nasional masih berlangsung menentukan kelulusan,
anak-anak ketemu saya, banyak yang minta doa gini, Bu Nikma doakan ya nilai saya 10 semua, besok maju mendapatkan hadiah dan diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan. Amin, tak dongake ya Mbak gitu. Tapi ada 3-4 anak yang datang ke saya, Bu doakan ya Bu, yang penting lulus. Kalau yang penting lulus, nilai 2 saja lulus. Nah, kalian memiliki visi yang seperti apa? Apakah yang terbaik atau yang ya wis lah? Anak-anak muda sekarang mengatakan, Ibu santai saja Bu, semua akan indah pada waktunya. Kuwi nek ngopo-ngopo Mbak, kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak indah lah pada waktunya, gitu kan. Nah, kalau hanya rebahan, nggak ngapa-ngapain, nggak akan indah pada saatnya, gitu ya. Semua akan indah pada waktunya kalau kita berusaha menjadi lebih baik. Berani mengambil langkah, menentukan mengambil langkah. Yang lain tidak, nggak usah ikut-ikutan. Kita memiliki visi pribadi, lanjutkan ke sana. Next. Biasanya anak-anak memiliki batasan yang dibuat sendiri. Bu, saya itu kan anak miskin, saya itu tidak berbakat, saya itu tidak punya waktu Bu. Ya sudah, lengkaplah sudah gitu ya. Kalau tidak mau ngapa-ngapain, biasanya kita mencari alasan. Semakin pintar kita mencari alasan, itu benar, cuman jadinya tidak melakukan apapun. Misalnya kalian dikasih tugas mengarang bahasa Inggris misalnya, terus alasannya banyak banget. Ibu, saya kan harus nunggu adik saya itu masih kecil, nggak ada yang rawat. Oh bener. Ibu, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, saya kan tinggal di Magelang, nggak perlu bahasa Inggris. Oh bener. Pokoknya bener semua. Akhirnya cuma satu, nggak bisa nulis bahasa Inggris, gitu ya. Nah, biasanya anak-anak membuat 3 alasan. 1, tidak punya uang, 2, tidak punya waktu, 3, tidak berbakat. Padahal Tuhan itu maha kaya. Tidak punya waktu, atur betul bagaimana manajemennya. Rebahannya berapa jam, nonton drama Koreanya berapa jam, diatur. Belajarnya berapa jam, gitu ya. Bu, saya tidak berbakat, sudah latihan berapa banyak waktu. Ada asisten rumah tangga di rumah saya, putrinya kuliah S2 di Itali dan sekarang kerja di Itali. Dia meretas batasan-batasan itu. Next. Lakukan dengan sepenuh hati. Anak-anak, do it with your passion. Passion itu gairah, passion itu sepenuh hati. Kalau kalian diberi tugas menjadi anti perundungan, lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan tadi Martin Luther King mengatakan, kalau hidup itu mentakdirkan kita menjadi tukang sapu, katanya, menyapulah dengan sepenuh hati. Ada tukang parkir di sebelah mana itu? Selamat datang Ibu, selamat berbelanja, terima kasih. Dia bahagia banget menjalankan pekerjaannya. Tapi ada yang misuh-misuh terus tuh ya. Nah, kita masuk yang mana? Ada tukang batu setiap hari memecah batu. Yang satu tiap hari mengeluh, ya Tuhan, pekerjaanku seburuk ini, batu-batu yang kupecahkan tiap hari ditempati orang-orang kaya, mereka hidup nyaman dan aku tetap di sini. Dia mengeluh. Tukang batu yang satu, terima kasih ya Allah atas pekerjaan ini. Batu-batu yang kupecahkan menjadi fondasi bagi masjid-masjid tempat orang beribadah, menjadi tempat sekolah di mana anak-anak menyiapkan masa depannya. Sama pekerjaannya, tapi bagaimana perspektif memandangnya, gitu ya. Jadi lakukan dengan sepenuh hati. Do it with your passion or not at all, atau tidak sama sekali katanya. Ini mas-mas nanti langsung WA pacarnya. Love me with your passion or not at all. Pacarnya nggak tahu bahasa Inggris, jawabnya not at all. Cintai aku sepenuh hati atau tidak sama sekali. Dia nggak tahu bahasa Inggris, jawabnya tidak sama sekali. Yang ke-9, anak-anak, gabungkan kehebatan dengan etika. Pinter boleh, terampil banget boleh, juara boleh, tapi etika harus. Pinter tapi nggak tanggung jawab, pinter tiap hari telat, pinter nggak menghormati orang lain, nggak ada tempat. Yang bagus adalah excellence and ethic, hebat, etis. Atau karakternya bagus banget, sabar, nerimo, tapi nggak pinter, malah kasihan. Nah, kalau bisa pinter, kemudian karakternya bagus. Dan terakhir,
memiliki network yang bagus, bertemanlah sebanyak-banyaknya, karena rezeki itu dari Tuhan, lewatnya teman. Maka berbaik-baiklah kepada teman, berbaik-baiklah dengan orang lain, dan jangan pernah membanting pintu. Suatu saat kita akan melewatinya. Maksudnya kalau marah banget sama seseorang, jangan pernah memutus, karena suatu saat barangkali dialah satu-satunya orang yang bisa menolong kita. Selamat menjadi agen perubahan. Sudah siap berubah? Baik, kita tunggu ya SMK 3 yang sudah sangat bagus, nanti betul-betul menjadi sekolah yang tidak ada perundungan, dan ke depan menjadi sekolah yang ramah anak dan sekolah yang menyenangkan. Siswanya bahagia, bapak ibu gurunya bahagia, dan sukses baik karakternya, pengetahuannya maupun keterampilannya. Selamat untuk program anti perundungan SMK Negeri 3 Magelang, sukses untuk acaranya. SMK 3 Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nikmah Nurbaiti SPD PDBI atas sambutan dan materinya. Selamat datang kepada Ibu Hudaifah SHMM Kepala DP 4KB. Mohon maaf, acara sudah kami mulai. Acara yang keenam yaitu deklarasi dan penandatanganan kesepakatan anti perundungan oleh Ana Hidayah. Kami persilahkan seluruh warga SMK Negeri 3 Magelang dan tamu undangan yang berada di studio 1 maupun di rumah masing-masing untuk mengikuti pembacaan deklarasi. Hadirin dimohon berdiri. Kepada seluruh warga SMK Negeri 3 Magelang beserta tamu undangan yang ada di studio 1 maupun yang ada di rumah, kami persilahkan nanti mengikuti saya membaca deklarasi anti perundungan. Kami akan 1. Menjadi pendengar dan pembicara yang baik. 2. Mendukung dan menguatkan satu sama lain. 3. Saling bertoleransi walaupun banyak perbedaan. 4. Menjunjung tinggi rasa persaudaraan. 5. Selalu mementingkan kepentingan bersama. Kami tidak akan 1. Mengumbar aib orang lain. 2. Mengucilkan teman. 3. Berkata kasar dan menyinggung perasaan orang lain. 4. Merendahkan kekurangan teman. 5. Mengkhianati kepercayaan orang lain. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali dan dilanjutkan penandatanganan deklarasi. Kepada Ibu Nikmah Nurbaiti SPD MPD BI untuk menandatangani deklarasi kesepakatan anti perundungan.
sebentar. Kepada Ibu Hudzaifah SHMM untuk mengikuti penandatanganan kesepakatan anti perundungan. Kepada Ibu Mila Yustiana SPD MM-PAR untuk menandatangani deklarasi kesepakatan anti perundungan. Kepada Bapak Dr. Andes Ngaderi Budiono untuk menandatangani deklarasi kesepakatan anti perundungan. Kepada Ibu Ida Riani untuk menandatangani deklarasi kesepakatan anti perundungan. Kepada Muhammad Ade Saputra untuk menandatangani deklarasi kesepakatan anti perundungan. Kepada Bapak Bondan Eri C. SPD untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ibu Sri Rejeki SPD MSI untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan untuk menandatangani deklarasi anti perundungan.
kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas Hubin untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ketua Program Keahlian Perhotelan untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ketua Program Keahlian Tata Boga untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ketua Program Keahlian Tata Kecantikan untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ketua Program Keahlian Tata Busana untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ketua Program Keahlian Multimedia untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Kepada Ketua Mapel Nasional Wilayah untuk menandatangani deklarasi anti perundungan. Untuk fasilitator dan agen perubahan yang belum menandatangani deklarasi, dimohon untuk menandatangani deklarasi setelah acara selesai. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menandatangani deklarasi anti perundungan. Acara yang ketujuh yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kami sengaja maupun tidak disengaja. Sebagai acara terakhir Roots Day hari ini, kita tampilkan kreasi drama musikal dari Agen Perubahan SMK Negeri 3 Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, akan kami tampilkan drama berjudul Fisik Bukan Halangan untuk Berprestasi.
Drama ini mengisahkan tentang seorang siswi yang dibully fisiknya oleh teman-temannya karena memiliki prestasi yang lebih dari teman-temannya yang lain. Selamat menikmati drama dari Agen Perubahan SMK Negeri 3 Magelang. Itu si Nabila, sadis banget sih tatapannya. Kenapa sih? Itu si Nabila yang suka caper di kelas. Enaknya diapain tuh orang? Labrak aja yuk. Udah, ayo. Nabila, bisa gak sih kalau ngeliatin gak usah caper, gak usah lirik-lirik kayak gitu? Malah diem. Gak usah sok polos deh kamu. Ngomong gitu loh. Diem aja. Kamu tuh punya mulut gak sih? Bisa gak usah lirik-lirik kayak gitu. Gak usah sok caper deh. Satu kata bersuka. Hati siapa yang tak meluka? Berawal dari canda menjadi hal yang sudah biasa. Semua itu tak seperti yang kukira. Inginku mendapat pendidikan, malah mendapat siksaan yang kudapat. Ku ingin semua berakhir, ingin ku lupakan semua. Namun rasa sakit hati ini tak bisa hilang begitu saja. Nabila, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih? Gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Yakin gak apa-apa? Kamu kelihatan banget loh kalau nutupin sesuatu. Cerita aja sini. Cerita sama kita berdua gak apa-apa. Jadi gini, tadi ada teman saya yang membuli saya. Terus Saya tuh nggak berani berbicara dengan dia, soalnya saya takut. ngapain kamu takut? Kan kamu bener kan di posisi ini? Kenapa harus takut? Karena dia banyak temannya gitu, jadi saya tuh nggak berani mau ngomong apa-apa. Kalau kamu posisi di sini bener, kamu itu harus bisa bahasa membela diri. Benar kata Rizka. Kalau enggak, lapor sama agen perubahan. Kamu coba bisa lapor sama agen perubahan. Soalnya agen perubahan itu yang menindaklanjuti tentang bullying dan mencegah perundungan. Kamu bisa cerita ke dia. Bagaimana ya cara bilangnya ke agen perubahan? Coba aja besok temui agen perubahan, bilang Apa yang kamu rasain, jadi nggak usah takut ya. iya. Nanti kita berdua bisa antar kamu. Ya kok. Sekarang nggak usah sedih lagi ya. Ya udah, ayo kita ke kantin. Tugasnya udah? Udah. Susah kok? Ya lumayan susah. Boleh dinaikin gak sih? Gak bisa nih aku. Ibu juga. Soalnya saya kan. Cuma soal kan? Iya, 5 soal. Nanti dinaikin ya. Oh iya. Udah dong. Itu soalnya isian semua kan? Iya. Mana lagi? Oh, susah sekali ya. Kemarin. Oh, ceritanya sekarang cari teman, cari pembelaan gitu. Kita ke ruang guru bentar ya. Bisa gak usah cari teman, gak usah cari muka deh. Ditanya tuh jawab, banyak dia. Jangan sok kanan. Kamu tuh gak pantas ya di sekolah ini. Jadi gak usah sok asik, gak usah sok caper kamu.
Ada apa ini kok rame-rame di sini? Kok kayaknya ada dorong-dorongan nih? Ini kenapa kok malah pada dorong-dorongan? Ini si Nabila, matanya nggak bisa santai, sukanya lirik-lirik, suka caper di kelas, nggak pantas tahu di sekolah ini. Nah kalian bertiga dia sendiri loh. Terus kenapa? Nah, kalian ada masalah apa sampai dorong-dorongan kayak gini? Ya itu dia, aku nggak suka aja sama dia. Kamu tidak sepantasnya kayak gitu. Dia sama-sama murid di sini, sama-sama temannya, kok kamu kayak gitu? Terus aku suruh ngapain? Emang kalian siapa? Ya kami agen perubahan. Beli bakso bersama Rintan. Tidak lupa membeli teh hangat. Apa sih agen perubahan? Gak jelas banget. Setelah makan bersama Rintas, kita melihat seekor kucing. Kami pahlawan anti perundungan, kami siap mengurangi bullying. Pandangan kita masih ke kucing yang sedang berlarian. Terserah kita melakukan bullying, itu bukan urusan kalian. Kucing berlari membawa cumi. Tujuannya untuk dimakan. Jelas itu urusan kami karena kami agen perubahan. Terus kalau kalian agen perubahan, aku suruh ngapain? Emang aku peduli? Ya jelas lah, kan kamu termasuk membuli itu. Kan membuli itu tidak diperbolehkan. Kami di sini untuk mengurangi bullying dan tidak boleh ada bullying lagi di sekolah. Ya udah, aku minta maaf. Yang serius harus minta maaf. Ya udah, aku minta maaf. Iya, aku maafin. Ya kalian berdua sekalian minta maaf. Maafin ya, karena salah sama kamu. Ya. Setidaknya punya 70 tahun, tak bisa melompat, ku mahir berenang. Bahagia melihat kawanan betina berkumpul bersama sampai ajal. Besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semut kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu takkan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji dalam olokan. Mereka ingat ku marah, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh bila jatuh. Gajah lain membantu, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Demikianlah drama dari Agen Perubahan SMK Negeri 3 Magelang, dan drama ini juga adalah presentasi tugas dan fungsi kami sebagai agen perubahan di sekolah untuk mengurangi bullying dan membantu agar bersama-sama bisa menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan warga sekolah yang telah mengikuti acara melalui online maupun offline. Sedikit pantun dari kami, orang tua bertongkat-tongkat pulang ke rumah untuk kembali. Mari semua kita sepakat, tak ada kekerasan, tak ada bully. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.